Mau bertanya, saya pernah mendengar kajian di sebuah YouTube. Jadi kalau seseorang itu tidak melakukan ibadah sholat 5 waktu, maka ibadah yang lainnya tidak akan diterima. Itu menurut Buya bagaimana tanggapannya? Terima kasih Buya. Ya, gitu saja. Langsung saja. Saya tidak menolak ya. Tetapi saya melihat bahwa ibadah sholat ini menjadi panglima dalam beragama. Untuk mengukur kebenaran seseorang beragamanya benar atau tidak, lihat saja di sholatnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad haddamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Lalu ada lagi hadis, wah segudang nih saya teman-teman. Ya, banyak ratusan hadis tentang sholatnya. Ya, antara lain, inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu. Nanti amalan-amalan yang pertama-tama dihisab oleh Allah adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka semua amalnya tidak diterima. Ya. Banyak banget deh. Nah, hadis-hadis inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam dalam beragama terjebak dalam agama seremoni, agama ritual. Iya kan? Nah, agama spiritualnya lepas, agama sosialnya lepas. Mana buktinya agama sosialnya? Berantem kok perang saudara sampai sekarang. Apakah dibenarkan umat Islam saling bunuh-membunuh? Iya, Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Yaman masih terbakar, Libya jungkir balik. Ini bukan sekarang, dari zaman dahulu kala umat Islam saling bunuh-membunuh itu. Di mana ibadah sosialnya? Di mana spiritualnya? Kita sibuk bikin masjid. Ya, semakin rajin berjamaah, semakin rajin bertengkarnya. Saya tidak merendahkan sholat, ya tidak. Tetapi kenapa di Al-Quran sendiri, kalau memang itu sebagai tiang agama, kalau itu memang menjadi ukuran seseorang, kalau tidak sholat amalnya tidak ada yang diterima. Kenapa dalam Al-Quran ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan dan tidak berulang-ulang? Itu pun secara global saja, aqimus sholat. Berapa kali sehari tidak disebutkan, rakaatnya tidak disebutkan, apa yang dibaca juga tidak disebutkan. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana protokol sholat itu dilakukan. Dan sampai sekarang sholat orang berbeda-beda. Ada yang takbirnya di atas kepala, ada yang di atas kuping, di bawah kuping, di atas pundak, ada yang digoyang-goyang, ada yang sedekap, ada yang tidak. Sampai baca Fatihahnya ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah ada yang baca bahasa, ada yang tidak. Sampai menunjuk sepatu syahadat saja, tasawuf saja, ada yang digoyang-goyang. Nah, saya jujur mau berkata, Nabi Muhammad sholatnya gimana? Saya mau niru sholatnya seperti Nabi Muhammad. Artinya dalam komunikasi sehari-hari, kalau saya memerintahkan kamu hanya sekali dua kali, tidak akan berbeda dengan ketika saya menyuruh kamu berkali-kali. Betul enggak? Ya. Yang berkali-kali itu infak, anfiqu wa mimma razaqnahum yunfiqum, infak. Kenapa dalam bab fikihnya kok nggak ada bab infak? Ini ada satu persoalan yang tersembunyi sesungguhnya. Ya, saya tidak menolak itu semuanya, cuma saya sedang berhipotesa. Kalau ya itu memang tiang agama, kalau itu memang landasan seseorang amalnya tidak diterima kalau tidak sholat,
ya mungkinnya dikatakannya 1000 kali dalam Al-Quran ini. Itu yang jadi persoalan. Jadi sampai sekarang tidak ada yang tahu Nabi Muhammad itu sholatnya seperti apa. Saya ingin meniru seperti Nabi sholatnya. Ayo sedekap nggak Nabi? Nabi tangannya digoyang-goyang nggak? Nggak tahu juga. Nabi baca Fatihah nggak? Baca basmalah nggak? Nggak tahu juga. Karena berbeda-beda itu berarti kita sama tidak tahu. Jadi kalau Anda meyakini semacam itu, ya syukurlah, supaya amal Anda diterima, ya yang rajin sholatnya. Gitu aja. Iya. Jadi artinya saya juga secara logika sederhana sering saya mengatakan, untuk mengukur kebenaran seseorang zaman sekarang, nggak usah di kepintaran ngajinya, nggak usah di wiridanya, nggak usah di puasa, nggak usah lah, nggak usah di kedermawanannya, nggak usah. Anak muda zaman sekarang asal mau sholat 5 waktu saja sudah paling hebat sekarang. Salah nggak kan? Ya, jadi saya tidak menyalahkan itu, tetapi bahwa sholat menjadi panglima dalam beragama itu menyebabkan akhirnya kita terjebak dalam agama seremoni semacam itu. Nah, sehingga ini konsekuensinya, kalau orang itu tidak sholat tapi dia sangat dermawan sekali, Anda hormati nggak? Ada orang itu sholatnya rajin tapi medit, dihormati nggak? Ada orang bertengkar saja tapi sholat berjamaahnya rajin, hebat nggak? Nah itu kan kita berbicara dengan logika yang sederhana saja semacam itu. Tetapi saya tidak merendahkan, saya tetap mengagumi, saya menghormati, dan saya menyanjung orang yang sholatnya rajin. Itu aja persoalannya. Tetapi saya tidak akan merendahkan seseorang karena dia tidak sholat. Nah sekarang kalau orang beragama lain gimana? Anda hilangkan semua kebaikannya karena dia agamanya lain gitu, dan dia tidak perlu menghormatinya. Nah ini kan jadi persoalan. Akhirnya melebar sampai kepada sholat, sehingga orang dihinakan karena tidak sholat, orang dihinakan karena agamanya berbeda, dan sebagainya. Saya dalam beragama seperti ini. Ketika ada seseorang menjelek-jelekan agama saya, menghinakan Nabi Muhammad, mencaci maki Al-Quran, saya akan balik badan, saya tinggalkan. Sampai kapan nanti? Sampai dia berbicara urusan yang lain. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum wa la taqud mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ini Al-Qur'an. Bila engkau mendengar ada orang mencaci maki agama kamu dan sebagainya, balik badan saja. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbicara yang lain. Saya tidak akan melaporkannya ke baris krim sebagai penistaan agama. Ini Al-Qur'annya begitu. Maunya gimana? Iya. Wa idza ra'aitumul ladzina fi yakhuduna fi ayatina yustaza'u bihi, ya, menghinakan ayat-ayat Tuhan. Fa'arid anhum wala taqudu mahum, balik badan, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin khairi. Balik badan juga tidak selamanya. Kalau sudah dia bicara yang lain, masalah ekonomi, masalah bisnis, ya mangga silakan, itu persoalannya. Jadi artinya Tuhan sendiri juga tidak memberi petunjuk kita seperti itu untuk memukuli orang yang ini, tidak. Iya kan?